Ya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang dari bab 1 sampai bab 6. Untuk anggotanya, yang pertama adalah Onassis Permana Permadi, yang kedua adalah Clara, yang ketiga adalah Alberto Yusefi Garmando, yang keempat adalah Xavier Sagita Aurela, yang kelima adalah Filippo De Vitra, yang keenam yaitu Patricia Ibi Haryono. Ya, yang pertama saya akan mempresentasikan tentang profil perusahaan. Nah, untuk nama perusahaannya sendiri adalah CV Anugrah Timber, yang nama pemiliknya adalah Bapak Supriyadi Lam. Untuk nomor HP-nya 0812 082 1316 4001. Untuk alamat perusahaannya Jalan Raya Kuningan nomor 18 RT 2 RW 4 Blitar. Kenapa ingin mengekspor komoditas ini? Karena kami melihat dari pasar global untuk barang arang kayu ini sangat banyak dicari. Dan juga negara kita yang berada di kawasan tropis, di mana negara kita kaya akan hasil hutan. Untuk arang kayu ini kami melihat pasar sangat banyak untuk mencari arang kayu ini yang digunakan untuk pemanas ruangan dan juga untuk memasak makanan seperti barbecue dan lain sebagainya. Untuk arang kayu ini menghasilkan panas yang lebih tinggi daripada kompor gas. Untuk di pasar Timur Tengah juga arang kayu ini digunakan untuk memasak makanan, di mana di Timur Tengah yang mempunyai tradisi kalau makanan yang baik dibuat dengan bahan-bahan yang berkualitas. Ya, selanjutnya ada strategi pemasaran. Yang pertama, menetapkan negara tujuan ekspor. Hal utama yang harus diperhatikan yaitu memilih negara yang memiliki kebutuhan sesuai dengan produk yang akan diekspor. Negara yang dituju adalah faktor utama yang mempengaruhi pendapatan untuk pengekspor. Pemilihan ini bisa dilakukan dengan cara mencari referensi-referensi di internet dan beberapa platform bisnis lain. Selain itu, pengekspor juga harus tahu tren atau kebutuhan apa yang paling besar di negara tersebut. Terus yang kedua, ada mempersiapkan kebutuhan ekspor. Mencari partner terbaik dan terpercaya untuk kegiatan ekspor ini adalah hal yang penting juga. Partner ekspor yang baik dan terpercaya sangat dibutuhkan dalam kegiatan ini. Karena jika tidak, perusahaan akan mengalami kerugian besar jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu juga diperlukan biaya yang cukup, bahkan lebih untuk kegiatan ekspor ini. Jadi, permasalahan biaya harus disiapkan dengan matang. Next. Lalu yang ketiga ada pembuatan website. Pembuatan website juga merupakan hal yang penting saat melakukan kegiatan ekspor. Hal ini dibutuhkan agar para konsumen tahu apa yang perusahaan tawarkan. Selain itu, konsumen juga bisa berinteraksi dan berkomunikasi langsung dengan produsen melalui website tersebut. Website harus berisi segala informasi tentang produk yang akan ditawarkan, seperti harga barangnya, penampakan visualnya, keunggulannya, dan informasi-informasi lain. Yang keempat, ada promosi atau iklan. Dalam kegiatan ini diperlukan adanya iklan untuk mengenalkan produk kami kepada konsumen. Kegiatan ini juga bertujuan untuk membuat konsumen tertarik dengan produk kami. Di sini kami menggunakan Google AdWords untuk mempromosikan website dan produk yang akan diekspor. Selain itu, iklan dan website harus berbahasa Inggris karena kegiatan ini mencakup lingkup internasional. Next. Lalu ada yang kelima, mengikuti kegiatan Expo Produk. Yang pertama ada International Trade Fair.
International Trade Fair atau yang dikenal sebagai pameran dagang internasional adalah sebuah acara dan pameran besar yang diadakan untuk beberapa perusahaan atau industri besar agar dapat mempromosikan produk yang mereka miliki. Di acara ini, para perusahaan akan memamerkan dan mendemonstrasikan keunggulan produk yang mereka miliki. Acara ini juga memberi kesempatan kepada masing-masing perusahaan untuk berinteraksi dan berkomunikasi langsung dengan konsumen. Acara ini berlangsung sekali dalam 1 tahun. Ini sebuah kesempatan besar bagi perusahaan untuk mengembangkan kegiatan ekspor. Next. Lalu yang terakhir ada Trade Expo Indonesia. Trade Expo Indonesia adalah sebuah pameran dagang tahunan di Indonesia. Pameran tersebut diadakan pada bulan Oktober. Pameran tersebut diadakan di JI Expo Kemayoran, Jakarta selama lebih dari 30 tahun. Namun, sejak 2017, tempatnya dipindahkan ke ICE di BSD City, Jakarta Raya. Kegiatan ini sangat penting bagi kegiatan ekspor perusahaan. Sama seperti International Trade Fair, Trade Expo Indonesia juga memberikan pengaruh besar bagi perusahaan untuk kegiatan ekspor. Acara yang diselenggarakan di Indonesia ini bisa menjadi ajang bagi perusahaan di Indonesia untuk memamerkan keunggulan masing-masing produk. Hal ini bisa dijadikan pilihan yang tepat untuk mempromosikan produk. Prosedur ekspor. Perusahaan yang akan mengekspor produk barang yaitu CV Anugrah Timber sudah berpengalaman selama kurang lebih 4 tahun dalam bidang ekspor-impor. Oleh karena itu, perusahaan sudah memenuhi syarat dalam menjadi eksportir legal. Dengan produk yang sangat berkualitas untuk ekspor, maka negara tujuan yang akan dituju komoditas arang kayu ini ialah Arab. Prosedur ekspor secara garis besar ialah sebagai berikut. 1. Eksportir mengirimkan penawaran atau offer-sheet kepada pembeli. 2. Biasanya bila mendapatkan respon positif, pembeli meminta sampel atau contoh produk. 3. Bila mendapatkan respon baik, maka eksportir mengirimkan performa invoice kepada pembeli. 4. Pembeli atau importir akan membukakan LC. 5. Pihak eksportir mempersiapkan barang yang akan dikirimkan segera mungkin sebelum masa berlaku LC selesai. Next. Setelah barang siap untuk dikirimkan, segeralah hubungi freight forwarder atau jasa agen pengangkutan. Ini dilakukan oleh eksportir untuk kondisi penjualan CNF dan CIF. Sedangkan untuk FOB, pihak importir sudah menunjuk langsung freight forwardernya di dalam negeri. 7. Barang dikirimkan kepada importir melalui jasa forwarder. Pihak eksportir menerima dokumen dari perusahaan shipping berupa bill of lading, lalu segera menyiapkan dokumen-dokumen lainnya yang disyaratkan dalam LC tersebut. 8. Setelah semua dokumen lengkap, segera memasukkan ke bank eksportir untuk dinegosiasikan guna menerima pembayaran akibat dari ekspor barang. Ya, yang selanjutnya adalah prototype. Ya, berikut adalah gambar dari prototype kelompok kami. Yang sebelah kanan berikut adalah tampak depan dari karung yang akan kami gunakan untuk ekspor, dan yang sebelah kiri adalah tampak belakangnya. Oh ya, untuk karung yang sendiri kami gunakan yaitu karung yang seperti karung beras yang sebesar 5 kg. Untuk tampak belakangnya, yang pertama untuk kemasan, kita dari tampak belakang kita mengisi untuk spesifikasi, lalu ada barcode untuk mengakses produk karang kita, dan juga ada ukuran dari produk karang kita yang akan kami kemas.
untuk untuk tampak depannya, yaitu terdapat gambar dari produk arang kayu kita, kemudian ada nama part dari produk kita, dan juga ada nama perusahaan kita, terus ada nama alamat perusahaan, kemudian ada berat bersih dari produk arang kayu, kemudian kita menambahkan aksen arang kayu pada pojok kiri atas supaya lebih bagus untuk dilihat. Untuk pendanaan, yang pertama adalah untuk biaya ekspor ke Arab Saudi. Untuk komponen biaya jasa IMKL nilainya Rp500.000. Untuk electronic data interchange Rp200.000. Lift off Rp600.000. Trailer untuk dimuat Rp1.200.000. OFD pelayanan Rp17.022.000. DOCV Rp141.850. THC Rp2.056.825. For change Rp800.000. Dingerus kargo Rp100.000. Untuk totalnya Rp22.620.675. Yang kedua, biaya pembukaan LC. Biaya penerusan dan perusahaan LC SKBDN. Free. Jika collection nego diskonto di Bank Sinarmas. Harganya Rp300.000 jika collection nego diskonto tidak di Bank Sinarmas. Untuk non-nasabah Rp500.000. Untuk transfer LC SKBDN untuk internal Rp500.000, bank lain Rp750.000. Untuk komisi collection LC SKBDN minimal $35. Komisi collection Indonesianya Rp350.000. Bunga diskonto 4%. Bunga diskonto IDR 11%. Biaya pengiriman dokumen dalam negeri Rp100.000. Untuk ke luar negeri $25. Untuk total Rp2.309.250. Pada biaya pembukaan LC ini, kami menghitung dari non-nasabah. Untuk yang kedua bank lain dan untuk komisi collection dalam bentuk rupiah. Dan untuk biaya pengiriman dokumen kami menentukan ke luar negeri. Oke, yang ketiga yaitu biaya produksi. Akan memproduksi arang kayu yaitu 10.000 kilo. Komponen biaya yaitu biaya produksi 75.000 per orang dan per hari. Untuk bekerja 20 per hari, menyelesaikan 50 kilo per orang, yaitu biayanya 15 juta. Untuk truk pengiriman ke pelabuhan yaitu 1.200.000, totalnya 16.200.000. Yang keempat, total biaya yang dibutuhkan yaitu yang pertama biaya produksi senilai 16.200.000, biaya ekspor yaitu 22.620.675 rupiah, biaya LC 2.309.250.000 rupiah, biaya promosi 8 juta, sehingga totalnya yaitu 49.129.925 rupiah. Next. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok 6. Maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih.